Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pertemuan kita dalam membaca Tuhfatul Al-Mubtadi bi syarhi Al-Manzumah Al-Baikuni dalam bidang ilmu mustalah al-hadis. Hari ini kita ambil pembagian hadis yang ke-8. Setelah sebelumnya kita mengambil hadis muttasil, dan sekarang kita ambil hadis musalsal yang juga ada hubungannya dengan hadis al-muttasil. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Asy-Syaikh Abdul Hasan Ar-Razihi hafizahullah ta'ala al-thamin al-musalsal. Thumma intaqala an-nadhim ba'da al-muttasil ila al-musalsal wa huwa mimma yustafadu minhu al-ittisal. Faqala rahimahullah مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Taib, berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala yang ke-8 adalah al-musalsal. Hadis al-musalsal, hadis yang bersilsilah. Kemudian An-Nadhim intaqala, Imam Al-Baikuni berpindah setelah menyebutkan apa itu hadis al-muttasil kepada sekarang beliau berpindah menjelaskan apa itu hadis al-musalsal, dan dia adalah mimma yustafadu minhu al-ittisal. Hadis al-musalsal ini juga dipahami darinya atau diambil faidah dari hadis musalsal ini al-ittisal, juga dia bersambung sanadnya, tapi yang diinginkan di sini adalah bersambungnya sanad tapi dengan penukilan yang terdapat padanya ciri khusus atau sifat khusus. Tetap bersambung tapi ia memiliki ciri dan sifat khusus, akan datang bersama kita insyaallah. Kemudian berkata rahimahullah, musalsalun kul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadaka qad haddatsanihi qaima au ba'da an haddatsani tabassama. Musalsal, katakanlah bahwa dia apa yang datang di atas satu sifat penukilan. Contohnya mithlu, contohnya ada seorang rawi yang menukil dengan ucapan ama wallahi, menukil dengan ucapan ama wallahi ambani al-fata, telah mengabarkan padaku seorang pemuda, maksudnya perawinya. Kemudian bentuk yang lain, itu bentuk yang pertama, bentuk musalsal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kadaka qad haddatsanihi qaima. Demikian juga bentuk atau contoh dari al-musalsal, yaitu haddatsanihi qaima, mengabarkan, telah mengabarkan dalam keadaan berdiri. Ini bentuk yang kedua. Au bentuk yang ketiga, au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah ia mengabarkan, meriwayatkan hadis tersebut, tabassama, ia tersenyum, Jadi ada tiga bentuk. Pertama ucapan ama wallahi, kemudian perbuatan atau keadaan qaiman, dan tabassama. Nanti akan lebih jelas seiring berjalannya pelajaran. Lanjut.
ثم قال رحمه الله حفظه الله تعالى: هو القسم الثامن وهو المسلسل، وهو في اللغة اسم المفعول من السلسلة، وذلك اتصال الشيء بالشيء، ومنه سميت سلسلة الحديد. Taib, kata beliau hafizahullah, huwal qismu tsamin. Ini adalah dia adalah jenis yang ke-8 dalam manzumah ini. Tentunya dalam manzumah al-Baikuni ini. Dan dia adalah al-musalsal, dan dia adalah hadis al-musalsal. Apa itu? Al-musalsal secara bahasa adalah isim maf'ul dari as-salsalah. Isim maf'ul dari kata salsalah. Salsalah yusalsilu, salsalatan, silsalan, musalsil, musalsal. Itu dia. Musalsal isim maf'ul. Wadalika, dan artinya adalah ittisalu syai' bisyai', bersambungnya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Wa minhu, dan diantara maknanya summiyat silsilatul hadid. Summiyat silsilatul hadid. Dinamakan bersambungnya besi. Apa itu? Rantai yang dia saling bersambung. Itu penggunaannya secara bahasa. Lanjut. ثم قال رحمه الله: وفي الاصطلاح عبر عنه الناظم فقال: قل أنت أيها المعلم والمتعلم، هو ما أي الذي جاء على وصف واحد سواء أتى الوصف قوليا مثل قول الراوي أما بفتح الحمزة وتخفيف الميم بمعنى ألا الاستفتاحية، والله الواو حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به. Taib, selanjutnya kata beliau secara istilah al-musalsal, al-Baikuni mengibaratkannya atau mengungkapkannya, menyatakan bahwasanya al-musalsal itu dalam syair di atas, kul, yaitu anta, katakanlah engkau wahai al-muallim wal muta'allim, orang yang mengajar dan belajar, bahwasanya al-musalsal itu ma ay alladhi jaa, ma apa yang datang, ala wasfin wahid, di atas satu sifat. Sama saja atal wasf qolian, sama saja apakah satu sifat tersebut datang dalam bentuk ucapan. Misal, contoh, qaulur rawi, yaitu ucapan seorang rawi, ama bifatil hamzah wa takhfifil mim, bukan amma tapi ama. Bimakna ala, ama bimakna ala, al-istiftahiyah. Biasa kita terjemahkan ketahuilah. Wallah, al-waw harfu qasam, waw adalah huruf sumpah, wa lafzul jalalah Allah muqsam bihi, yang dipakai bersumpah. Lanjut. ثم قال رحمه الله: أنباني أصلها أنبأني، وقلبت الحمزة الثانية ألفا لضرورة النظم. الفتى هو الرجل الشاب، والمراد الراوي، كذاك أي من المسلسل، وهو من المسلسل بوصف قول الراوي قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني بالحديث، تبسم أي ضحك بلا صوت، والألف فيه الإطلاق. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, ambani asluha ambani. Jadi setelah ba adalah alif, bukan hamzah. Ambani asluha ambaani. Ini asalnya hamzah, ambaani. Tapi kenapa ditulis alif dalam syair? Fa qulibatil hamzah ats-tsaniyah, maka hamzah yang kedua, yaitu setelah ba, setelah huruf ba, diubah menjadi alif. Kenapa? Li daruratin nazm, karena darurat nazm, karena bait timbangan bait syair. Al-fata maksudnya adalah seorang lelaki yang muda, seorang pemuda secara bahasa. Wal murad, dan yang diinginkan dari al-Baikuni adalah ar-rawi, perawinya. Kadaka, bait yang kedua, kadaka ai minal musalsal, di antara, maksudnya di antara atau termasuk dari bentuk musalsal. Wa huwa minal musalsali bil wasfi qaulur rawi, dan dia adalah di antara termasuk hadis musalsal dengan satu sifat ucapannya perawi. Qad haddatsanihi qa'ima atau ba'da an haddatsani, qad haddatsanihi qa'ima, telah mengabarkan dalam keadaan berdiri atau setelah
haddatsani telah mengabarkan, yaitu dengan hadis tabassama, ya, tersenyum perawinya. Apa itu tabassama? Ay dhahika bila sautin, tertawa tanpa suara. Kita bilang kita sebutnya senyum. Wal alifu fihi lil itlaq. Al alif kata Syekh bilahullah dalam kata tabassama itu untuk itlaq, tambahan dalam wazan, hanya sekadar tambahan dalam wazan syair. Lanjut. ثم قال رحمه الله وحاصل ما ذكر الناظم أن المسلسل ما جاء على صفة قولية وقول الراوي والله أنبان الفتى أو صفة فعلية وقوله حدثنيه قائما. Baik, kata beliau hasilu ma dzakarun nazim, kesimpulan apa yang disebutkan oleh Al-Baikuni hafizahullah rahimahullah, bahwasanya al-musalsal itu apa yang datang di atas satu sifat, artinya bentuk periwayatannya qauliyah, baik itu berupa ucapan, baik itu di atas sifat berupa ucapan, kaqauli rawi, seperti ucapan seorang rawi, wallahi amba'ani al-fata, demi Allah telah mengabarkan kepadaku seorang pemuda, au sifatin, itu contoh sifat ucapan, dan atau contoh sifat fi'liyah perbuatan, kaqaulihi haddatsanihi qaima, telah mengabarkannya dalam keadaan berdiri. Ini contoh-contoh musalsal, dia meriwayatkan sebuah hadis dengan sifat tertentu, yang meriwayatkan menyampaikan dengan sifat tertentu, yang dia riwayatkan darinya dengan sifat tertentu yang sama pula, begitu seterusnya hingga ke sampai kepada akhir sanad. Lanjut. ثم قال رحمه الله التعريف المعتبر هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة أو للرواية في جميع سند أو في بعضه. Kata beliau definisi yang teranggap al-mu'tabar huwa ma tataba'a, dia adalah apa yang tataba', saling berurutan, rijalu isnadihi, para perawi dalam sanad sebuah riwayat, ala sifatin, di atas satu sifat, au halah, atau di atas satu keadaan, li ruwati, untuk para perawinya, atau li riwayah, atau untuk periwayatannya dalam keseluruhan sanad atau sebagian dari sanadnya. Nanti akan jelas nampak bagi kita di contoh-contoh. Lanjut. ثم قال رحمه الله مثاله أشار الناظم إلى ثلاثة أمثلة. الأول المسلسل بأما والله، وهذا لم أجده لكن وجدت أمثلة على اليمين. من ذلك قول الراوي والله حدثني فلان. وقد أخرج الأيوبي من طريق أبي بكر بن أحمد الحافظ قال والله حدثني محمد بن حسن الحارثي قال والله حدثني محمد بن وكاشة الكرماني قال والله حدثني الحارث قال والله حدثني عبد الرزاق قال والله حدثني معمر قال والله حدثني عبيد الله بن كعب والصحابي قال والله حدثني عبد الله بن عباس قال والله حدثني علي بن أبي طالب قال والله حدثني أبو بكر الصديق قال والله سمعت من حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم قال والله سمعت من جبريل قال والله سمعت من ميكائيل قال والله سمعت من ربي تبارك وتعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا فمن آمن بي ولم يؤمن بالقدر خير والشر فليلتبس ربا غيري فلست له ربا. قال الأيوبي الحديث موضوع ومحمد ابن أكاشة كذاب وضاع وضع أكثر من 10,000 حديث. Baik, akan jelas bagi kita dalam contoh ini. Misaluhu, contoh hadis musalsal, kata Syekh Hasan Ali bin Ahmad Al-Ghazi hafizahullah, an-nazim asyara ila thalathati amthilah.
Imam Al-Baiquni mengisyaratkan kepada 3 contoh. Yang pertama adalah al-musalsal dengan ama wallahi, al-musalsal dengan ama wallahi, yaitu dengan qauliyah, dengan ucapan. Wa hadha lam ajidhu, kata Syekh Abdul Hasan, saya tidak mendapatkan contoh dengan riwayat yang mengucapkan atau bentuk periwayatannya dengan menyebutkan ama wallahi. Lakin akan tetapi saya mendapatkan contoh alal yamini, contoh yang diawali dengan sumpah secara jelas atau sama persis seperti yang disebutkan Imam Al-Baiquni. Beliau tidak mendapatkan contohnya, tapi yang semisal dengannya ada yang juga diawali dengan sumpah. Min dalika, diantara contoh tersebut adalah ucapan perawi, wallahi haddatsani fulan, wallahi telah mengabarkan kepadaku fulan. Contohnya adalah faqad akhrajal Ayyubi, al-Ayyubi telah mengeluarkan sebuah hadis dari jalur Abi Bakar bin Ahmad Al-Hafidh. Beliau berkata, wallahi haddatsani Muhammad bin Hasan Al-Harithi, qala wallahi haddatsani Muhammad bin Ukash Al-Kirmani, qala wallahi. Lihat semua didahului dengan wallahi. Wallahi haddatsani Al-Harith, qala wallahi haddatsani Abdul Razzaq, qala wallahi haddatsani Ma'mar, qala wallahi haddatsani Ubaidullah bin Ka'ab, huwa sahabi. Ubaidullah bin Ka'ab adalah seorang sahabat. Qala wallahi haddatsani Abdullah bin Abbas, qala wallahi haddatsani Ali ibn Abi Talib, qala wallahi haddatsani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, qala wallahi sami'tu min habibi, saya mendengar, demi Allah saya mendengar dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wallahi sami'tu min Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah sami'tu, saya mendengar dari Jibril. Qala Jibril, wallahi sami'tu min Mikail. Qala wallahi sami'tu min Rabbi tabaraka wa ta'ala yaqul, ana Allah la ilaha illa ana, saya adalah Allah dan tiada sesembahan yang berhak disembah selain saya. Faman amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, maka barang siapa yang beriman kepadaku namun ia tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, falyaltamis robban ghairi, maka carilah rob selain dariku, selainku. Falastu lahu robban, maka aku bukanlah rob baginya. Nampak dalam hadis telah, dari sini berarti telah kita pahami ya apa itu al-musalsal dan bagaimana yang dimaksud serta sifat-sifatnya. Kalau qala al-Ayyubi yang mengeluarkan hadis ini, beliau berkata al-hadis al-maudhu. Ini dia masalahnya. Hadis adalah hadis palsu. Hadis palsu. Lalu mungkin muncul pertanyaan, lalu mengapa dikeluarkan hadisnya oleh para ahli hadis apa jika hadisnya adalah palsu? Terkadang dikeluarkannya sebuah hadis palsu itu untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah hadis palsu. Kalau tidak dikeluarkan nanti tersebar, orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah hadis palsu. Wa Muhammad ibn Ukasyah kadzab. Muhammad ibn Ukasyah Al-Kirmani adalah kadzab, pembohong, pendusta. Wadda fa'al apa? Sigol mubalaghah. Sigol mubalaghah. Jadi sering memalsukan hadis, kadzab, sering berdusta, ya sudah menjadi kebiasaannya. Wadda, tukang pembuat hadis palsu. Wada'a aktsara min 10,000 hadis. Masyaallah. Ia telah memalsukan lebih dari 10,000 hadis. Subhanallah. Lebih banyak daripada apa yang terdapat dalam hadis Bukhari ya. Sekitar 7,000 sekian atau yang mendekati. Dia ini Muhammad bin Ukasyah telah memalsukan hadis lebih dari 10,000. Hafal namanya kalau didapati dalam sebuah rawi. Ini datang beliau ini, hati-hati. Masalah ini. Muhammad bin Ukasyah Al-Kirmani. Tandai memang ini orangnya. Muhammad bin Ukasyah Al-Kirmani, ya kan? Satu-satu dulu. Satu-satu kita hafal dan ulang-ulang, ingat-ingat. Oh, Muhammad bin Ukasyah Al-Kirmani, pendusta, pembuat hadis palsu. Muhammad ini. Begitu saya terus. Nanti kalau dapat namanya, jangan nih. Ya, misalkan ada
antum dengar orang menyampaikan hadis dengan menyebutkan riwayatnya, terus antum dengar ada ini Muhammad ibn Nukasyah Al-Kirmani, sudah selesai. Itulah gunanya kita belajar ilmu mustalah ini. Akan sedikit-sedikit kita ketahui, insyaallah. Jadi sudah nampak bagi kita dari contoh ini. Akan datang lagi 2 contoh berikutnya. Lanjut. ثم قال رحمه الله الثاني المسلسل بقول الراوي حدثني قائما أخرج الأيوبي من طريق أبي ياسر عمار بن عبد المجيد حدث وكان قائما حدثنا داود بن عفان وكان قائما حدثنا أنس بن مالك وكان قائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائما من كتب حرفا من العلم لرجل فكأنما تصدق بصدقات وله أجر عتق رقبة وكتب الله له بكل حرف 1000 حسنة. Apa tadi? Walahu أجر عتق itki. Kasar. وله أجر عتق رقبة وكتب الله له بكل حرف 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. Subhanallah. Contoh yang kedua kata beliau hafizahullah, al-musalsal bi qouli rawi, musalsal dengan ucapan seorang rawi. Haddatsani qa'ima, telah mengatakan kepada aku dalam keadaan berdiri. Akhraj al-Ayyubi, masih al-Ayyubi mengeluarkan sebuah hadis dari jalan Abi Yasir Ammar bin Abdul Majid. Haddatsa wa kana qa'iman, beliau mengkhabarkan atau menyampaikan hadis dan ia dalam keadaan berdiri. Haddatsana Daud bin Affan wa kana qa'ima, telah mengabarkan kepada kami Daud bin Affan dan ia dalam keadaan berdiri. Wa haddatsana Anas bin Malik wa kana qa'ima, sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qa'ima. Jadi semua keadaannya ketika menyampaikan atau meriwayatkan hadis dalam keadaan berdiri. Man kataba harfan, siapa yang menulis satu huruf minal ilmi, dari ilmu, untuk li rajulin, untuk seseorang, faka'annama tasaddaqu bi sadaqatin, maka seakan-akan ia bersedekah dengan banyak sedekah. Walahu ajru itqi raqabatin, maka dia juga dapat balasan atau pahala sebagai semisal membebaskan seorang budak. Wa kataballahu lahu, dan Allah akan menuliskan baginya bikulli harfin 1000 hasanah, dengan setiap huruf yang ia tulis itu adalah balasannya 1000 kebaikan. Wa maha anhu 1000 sayyi'ah, dan menghapus darinya 1000 kesalahan. Wa rafa'alahu 1000 darajah, maka dan juga akan diangkat derajatnya 1000 derajat hanya dengan menulis satu huruf. Jadi kalau menulis Zaid saja 3 huruf berarti 3000. Subhanallah. Aneh enggak? Orang belajar begitu pasti terasa aneh kalau sudah dengar sebuah riwayat ada aneh-aneh, ada indikasi palsu atau apa segalanya, pasti terasa aneh. Lanjut apa selanjutnya kata beliau sampai Al-Hibban. قال رحمه الله قال الأيوبي داود بن عفان يروي عن أنس بنسخة موضوعة. قال ابن حبان كان يدور بخراسان ويضع على أنس. كتبنا النسخة عن عمار بن عبد المجيد عنه لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح. Ini dia masalahnya. Qala al-Ayyubi, ketika menukil hadis ini, Daud bin Affan dalam riwayat di atas, yarwi an Anas, dia meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bi nuskhatin mawdu'ah, dengan tulisan palsu, sembarang ia menukil, dia memasukkan hadis, entah apa motifnya, ia memasukkan hadis. Kemudian kata Ibnu Hibban, kana yaduru, siapa namanya Daud bin Affan ini adalah beliau keliling di Khurasan, di negeri Khurasan, wa yadu ala Anas, dia membuat-buat, memalsukan hadis, menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah ia riwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katabna nuskha,
an Ammar bin Abdul Majid anhu, dan kami menuliskan sebuah tulisan dari Ammar bin Abdul Majid anhu, dari Daud ibn Affan, la yahillu, bahwasanya dia berkata tidak halal penyebutan namanya Daud ibn Affan ini di dalam sebuah tulisan dalam kitab-kitab, kecuali ala sabilil qadhi, kecuali untuk mencelanya, kan dia tukang pemalsu hadis, lanjut. قال رحمه الله الثالث المسلسل بالتبسم بعد التحديث. وقفت على ما أخرجه الأيوبي وقفت على ما أخرجه الأيوبي من طريق الحسن بن موسى حدث وهو يتبسم أنبأنا سعيد بن زربي وهو يتبسم قال أنبأنا ثابت البناني وهو يتبسم أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يتبسم. Amba'ana, itu ana itu singkatan untuk Amba'ana. Amba'ana Anas bin Malik. Amba'ana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yatabassamu. Qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassamu. Qala haddathani Jibril alaihi salam wa huwa yatabassamu. Qala akhiru man yadkhulul jannata rajulun yuqalu lahu mur 'ala as-sirat فيتعلق بيد فتنزل به أخرى. الحديث مطولا. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga, kata beliau hafizahullah, contoh yang ketiga al-musalsal bitabassum, hadis musalsal dengan tersenyum ba'da tahdits, setelah menyampaikan hadis. Kata Syekh Abdul Hasan hafizahullah, waqaftu ala ma akhrajahu al-Ayyubi, saya mendapati dari apa yang dikeluarkan oleh al-Ayyubi dari jalur Al-Hasan ibn Musa, haddatsa wa huwa yatabassam, dari jalur Hasan ibn Musa ia menyampaikan hadis dan ia tersenyum. Amba'ana, telah mengabarkan kepada kami Sa'id ibn Zarbi wa huwa yatabassam, sama dan keadaan tersenyum. Qala amba'ana Thabit al-Bunani wa huwa yatabassam, sama telah mengabarkan kepada kami Thabit ibn Thabit al-Bunani wa huwa yatabassam, dalam keadaan tersenyum. Ana, maksudnya amba'ana, ana singkatan dari amba'ana. Nanti kalau ada juga lagi didapati, kalau ada sana sin asa kemudian na, itu singkatan dari haddatsana. Kalau ana ini singkatan dari amba'ana. Amba'ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa yatabassam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam, juga dalam keadaan tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, haddatsani Jibril alaihi salam wa huwa yatabassam, telah mengabarkan padaku Jibril alaihissalam dan dia juga dalam keadaan tersenyum. Jibril berkata, akhiru may yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk dalam surga adalah seorang lelaki yang dikatakan kepadanya, lewatlah di atas as-sirat, fa yata'allaqu biyadin, maka ia bergantung dengan biyadin, dengan tangannya, fa tanzilu bihi ukhra, maka kadang ia terjatuh, ya kan, kalau terjatuh memang lagi masuk surga. Hal hadis mutawwala. Lanjut, apa kata beliau? قال الشيخ محمد بن عابد سند هذا المسلسل لا يخلو من ضعف والمتن بهذا اللفظ منكر. قلت سعيد بن زربي أجمع على طعن فيه. قال ابن معين ليس بشيء. قال النسائي ليس بالثقة. لخص الحافظ القول فيه فقال منكر الحديث. Komentar untuk hadis, contoh hadis yang di atas, at-tasalsul bitabassum ba'da tahdits, adalah berkata Syekh Muhammad bin Abid, sanadu hadzal musalsal la yakhlu min dha'fin, sanad dari musalsal ini bitabassum tidak lepas atau tidak kosong dari kelemahan. Jadi terdapat kelemahan dalam rawinya. Wal matnu bihadzal lafaz munkar, dan matan yaitu lafaz hadis dengan lafaz ini adalah lafaz yang munkar. Tidak mungkin kemudian orang yang terakhir masuk surga kemudian bergantung dengan tangannya di as-sirat lalu ia terjatuh. Langsung kedengaran hadis-hadis yang
Mungkar itu langsung terasa aneh jika seseorang itu benar dalam belajarnya, terutama dalam mempelajari ilmu akidah dan tauhidnya. Ia akan mudah membedakan ketika mendapatkan kabar atau cerita-cerita ada keanehan, ia akan langsung terasa keanehannya itu jika ia belajar dengan baik dan benar dari perkara akidah dan tauhidnya. Maka semangatlah dalam memperhatikan pelajaran akidah dan tauhid itu. Kemudian kata beliau, qultu, Syaikh Hasan berkata, Sa'id bin Zarbi dalam perawinya di situ, salah satu perawi dari hadis di atas, ajma'u ala ta'ni fihi, sepakat para ulama ala ta'ni fihi, dalam mencelanya. Qala Ibnu Ma'in berkata, laisa bi syai', tidak ada apa-apanya. Jadi celaan ini adalah kalimat celaan terhadap seorang rawi dari ahli hadis. Qala An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i berkata, laisa bi thiqah, bukan orang yang terpercaya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyimpulkan sebuah ucapan tentang untuk Sa'id bin Zarbi. Beliau berkata, mungkarul hadis, hadisnya mungkar, tidak diterima. Sesuatu yang mungkar itu tidak diterima. Lanjut. حكم المسلسل يتعلق بوصف السند أو المتن بصفة معينة لا غير، وهو خاضع لشروط القبول أو الرد على حسب ما سبق. وقد قال العلماء إن المسلسلات يغلب عليها الضعف والنكارة لا سيما في الأمور المتعلقة بالتسلسل. وخير المسلسلات ما كان التسلسل فيه يدل على اتصال السند والبعد عن التدليس، فإذا انضاف إلى ذلك توفر شروط القبول فيه ازداد حسنا إذا جمع بين التسلسل والقبول. إذ جمع بين التسلسل والقبول. Toib, yang tidak kalah pentingnya pembahasan sebagaimana biasanya adalah hukum hadis al-musalsal. Al-musalsal, kata beliau, terkait pembahasannya dengan sifat sebuah sanad atau matan, bi sifatin muayyanah la ghaib, dengan sifat tertentu. Artinya dia memiliki ciri khas, tidak selainnya. Wa huwa khadi'un li syurutil qabul aw rad ala hasabi ma sabab, dan dia tunduk, artinya mengikut atau sesuai dengan syarat-syarat diterimanya hadis atau ditolaknya sebuah hadis sesuai dengan apa yang telah berlalu. Jadi bisa kita pahami di sini bahwasanya hadis al-musalsal kalau dari contoh yang disebutkan seakan-akan semuanya palsu, seakan-akan semuanya dhaif, tidak bisa diterima. Tapi tidak demikian. Dia ala hasabi ma sabab, dia tunduk pada syarat-syarat diterima atau ditolaknya sebuah hadis bagaimana yang telah berlalu bersama kita. Waqad qala ulama, para ulama berkata, innal musalsalat yaglibu 'alaiha ad-dha'f wan nakara, bahwasanya hadis musalsal ini kebanyakannya yang datang ada padanya kelemahan dan kemungkaran, hal-hal yang mungkar. La siyama, terlebih lagi dalam al-umur al-muta'allaqah bi at-tasalsul, dari hal-hal yang terkait dengan hadis at-tasalsul. Karena at-tasalsul sebuah bentuk penyampaian hadis dengan kondisi atau keadaan yang sama, ini sangat jarang terjadi. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kebanyakan dari hadis at-tasalsul adalah hadis yang lemah atau hadis yang mungkar. Namun bukan berarti di sana tidak didapati hadis at-tasalsul dan dia sahih. Ada. Selanjutnya kata beliau, wa khairul musalsalat, dan hadis musalsal yang terbaik, yang paling baiknya adalah apa yang ia at-tasalsul berantai padanya, yang menunjukkan atas bersambungnya sebuah sanad, dan jauh dari at-tadlis, dan jauh dari penyamaran riwayat. Fa idan dhafa ila dalik, maka apabila ditambah atas
hal tersebut maksudnya ia bersambung sanadnya tidak jauh dari tadlis apabila ditambah dengan terpenuhinya syarat-syarat hadis diterima al-qabul padanya isdada hasanan, maka pasti akan bertambah keindahan dari riwayat tersebut. Kenapa? Ijma' bainat tasalsul wal qabul, karena ia mengumpulkan antara at-tasalsul wal qabul. At-tasalsul secara asalnya adalah al-ittisal, sanad yang bersambung, terlebih lagi dengan satu keadaan yang sama. Apabila ini terpenuhi syarat-syarat sahih dalam riwayat ini, maka itu akan menambah keindahan hadis ini. Bagaimana tidak, rawinya adil, rawinya dobitnya tam, pokoknya diterima semua. Kemudian mereka meriwayatkan dengan sifat yang sama dari awal hingga akhir, maka ini akan menambah izdada hasanan, maka ini akan menambah keindahan dari riwayat tersebut. Lanjut, sekali lagi. ثم قال رحمه الله مثال بأصح مسلسل في الدنيا. أصح مسلسل في الدنيا هو حديث عبد الله بن سلام في قراءة سورة الصف. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, contoh yang musalsal yang paling sahihnya kata beliau yang ada di dunia ini, insyaallah. Ini hasil penelitian, tapi yang saya dapatkan ini ada di salah satu syarah Imam At-Tirmidzi dalam menyebutkan hadis itu dari Abdullah bin Salam dalam qiraat surat As-Saff. Ada di bawah catatan kaki, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Nomor berapa sih itu? 3900. 3909. Ada yang lain? Tidak ada, sama semua. Sama. Yang benarnya 3300. Nanti baca syarahnya di Syarah Tuhfatul Al-Ahwadhi. Di situ disebutkan bahwasanya ini adalah hadis itu asah al-musalsal fid dunya. Musalsal, contoh hadis musalsal yang paling sahih di dunia, kata beliau. Dia adalah hadis Abdullah bin Salam fi qiraati surati As-Saff, dalam membaca surah As-Saff. Nanti bisa dibaca sendiri, lumayan panjang sedikit hadisnya. Lanjut. Al-mu'allifat fil musalsal ullifa fihi Mu'allaf. Kalau mu'allif berarti penulisnya. المؤلفات في المسلسل ألف فيه عدة مؤلفات منها الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. المناهر السلسلة في الحديث المسلسل لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي. Itu yang tadi yang sering diucap. Yang tadi diketahui sebelumnya misal bi asahi musalsal fid dunya, maka dari situ kita tahu bahwasanya ada hadis yang sahih yang datang untuk menyebutkan contoh hadis musalsal. Ada hadis yang sahih sebagaimana disebutkan oleh beliau hafizahullah di sini. Kemudian selanjutnya kata beliau tulisan-tulisan yang atau buku-buku yang terdapat di dalamnya hadis al-musalsal, ditulis banyak buku, di antaranya adalah Al-Jawahirul Mukallalah fil Ahadisi Al-Musalsalah yang ditulis oleh Al-Hafidz Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Beliau adalah di antara murid dari Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian buku yang kedua adalah Al-Manahil As-Silsilah fil Ahadits Al-Musalsalah yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ayyubi. Berarti dari sini beliau mengambil tiga contoh yang beliau sebutkan untuk menjelaskan atau mencontohkan apa itu hadis musalsal. Alhamdulillah selesai sampai sini. Jadi intinya hadis musalsal itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan sifat tertentu dan dia termasuk dari jika diperiksa pada asalnya dia adalah
hadis yang al-ittisal. Tapi tidak mutlak dia ditolak dan tidak juga diterima. Kembali lagi, apakah terpenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah hadis atau tidak. Jika tidak, maka ia tertolak. Jika terpenuhi syarat-syarat hadis diterima, maka dia diterima hadisnya. Baik, cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.